Halo Gemini, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Legacy Tarot. Ini untuk weekly reading general Gemini, khusus untuk asmara dan kesehatan di minggu ini ya. Disesuaikan di bidang mana kamu sedang dealing ya. Dan bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan lewat kartu ini, karena saya tidak bisa menjamin bakalan 100% cocok resonate dengan energi kamu secara personal. Oke. Walaupun ini readingannya sudah terlambat ya, bukan berarti belum tentu nggak cocok sama energi kamu, atau bisa jadi kamu belum mendapatkannya di minggu ini, atau sudah namun kamu bisa mendapatkan nilai-nilai atau saran motivasi dari gambaran yang ada di sini ya. Oke, ada 4 of Cups, 9 of Cups, 3 of Cups, Tower, 2 of Pentacles, The Hanged, 6 of Pentacles. Ada rasa kekhawatiran ini. Ya, khawatir luar biasa pasangan kamu terhadap kamu. Ya, dia ini lagi kecewa juga ya. Ada rasa kecewa, ada rasa putus asa. Dia fokus sama sesuatu yang membuat dia terluka. Ya, ini kejadiannya sepertinya tiba-tiba. Ya, bisa jadi terjadi konflik antara kamu dengan dia gitu ya. Dihadapkan pada dua kondisi antara lanjut atau stay. Ya. Juga sepertinya ada ini orang ketiga ya yang hadir di hubungan ini. Ya, tiba-tiba ketahuan gitu ya kan. Menghadirkan orang ketiga. Ya, adalah bentrok ya kan. Siapa sih yang nggak jadinya nggak berantem kalau seperti ini ya kan, menghadirkan orang ketiga. Ya. Kadang kalau kita selalu berselisih paham dengan pasangan, ini bisa menjadikan kita tuh mumet gitu. Ujung-ujungnya cari pelampiasan di luar. Ya, ini bisa jadi kamu atau bisa jadi pasangan kamu gitu ya. Oke, sementara kamu sendiri saya lihat di sini ya, pengen kehidupan yang damai, harmonis. Gak pengen sebenarnya berantem sama pasangan ya. Terus udah lelah juga ya kalau disakiti mulu ya. Lelah juga disepelekan. Ya. Selalu gimana ya, dimanfaatin lah semacam gitu. Saya ngelihat kamu serasa kamu dimanfaatin, bukan cuma disakitin aja gitu ya, untuk beberapa di antara kamu. Ini juga bisa vice versa ya, bisa jadi bukan kamu yang dimanfaatin, malah kamu yang manfaatin gitu. Ya, ada The Hanged. Di minggu ini energinya butuh pencerahan ini ya, butuh juga keinginan untuk mempelajari atau membuka pikiran mengenai pasangan. Jadi kita nggak boleh terlalu bersekukuh atau terlalu prinsipal, terlalu keras gitu ya di dalam pendirian gitu ya. Namanya dua insan yang disatukan, otomatis ini akan masing-masing membawa karakter atau personality masing-masing kan gitu ya. Sama-sama ingin dihargai, sama-sama ingin didengarkan, ya, dimengerti, ya, Mbok. Ya, mungkin di sini kamu perlu nih belajar untuk memahami pasangan kamu. Kenapa dia begitu gitu ya? Untuk The Hanged-nya. Ya, harus ada juga ya, jadikan itu sebagai sebuah pengorbanan ya. Kalau kita mau mempelajari atau memahami pasangan kita, itu merupakan bentuk pengorbanan. Ya, selain itu ada juga, saya lihat di sini beberapa di antara kamu sepertinya sudah banyak berkorban di dalam hubungan ini supaya hubungan ini tetap terjaga harmonis baik gitu ya. Enggak on off gitu. Ini semacam kadang-kadang hidup, kadang-kadang mati gitu. Hubungannya gitu ya. Oke, namun di minggu ini sepertinya bakalan ada energi yang membuat kamu dengan pasangan seperti baikan lagi gitu ya. Ya, ini situasinya sepertinya situasi hubungan yang sudah sangat deket ini, udah intim, udah menikah ini terkhusus bagi kamu ya. Ada juga ini yang masih pacaran, tapi ini serasa udah
udah milik sendiri gitu, sudah menikah gitu ya, udah dalam gitu ya, bakalan ada di sini chit-chat sharing. Bisa jadi ada nih orang ketiga di sini yang berusaha ya menjadi penengah di antara kamu dengan pasangan kamu. Ya ada demun, tapi masih ada situasi emosi ya, masih emosional, masih mudah terpancing emosi nih. Bisa jadi kamu atau bisa jadi pasangan. Ini harus bisa dikontrol ini ya. Kalau enggak bisa lagi dia gitu. Oke, ada Nine of Wands ya. Bisa jadi ini karena faktor tanggung jawab ya, beban atau kebutuhan rumah tangga, atau ada hal-hal yang kamu harapkan atau diharapkan oleh pasangan kamu tapi tidak terwujud di sini gitu. Ya, kamu mengharapkan sesuatu dari pasangan kamu, dia bisa memahami apa yang kamu butuhkan atau yang dibutuhkan oleh keluarga, seperti tanggung jawab gitu ya. Tapi sepertinya nggak sesuai dengan ekspektasi kamu. Ini kadang-kadang yang membuat terjadi konflik di dalam suatu hubungan gitu ya, semacam egois gitu ya satu sama lain ya. Saya ngelihat di sini seperti ego ini dua-duanya gitu ya, kamu dengan pasangan sama-sama egois. Oke. Ya jangan tersinggung ya untuk Gemini ya. Iya, saya hanya mengatakan apa yang saya lihat gitu. Oke. Ada the Fool, the Queen of Cups, Ten of Swords, Knight of Pentacles, Ten of Wands, Five of Swords, Two of Wands. Iya. Pasangan kamu di sini lebih seperti berpasrah aja. Ya udahlah, dijalanin aja. Hubungan ini memang penuh dengan beban gitu. Dia ngerasa banyak sekali beban di dalam hubungan ini. Bisa jadi kamu yang ngerasa itu juga gitu ya. Ya. Karena konflik ini nih gitu, selalu aja berantem gitu. Ada aja hal-hal yang gak sesuai, vibrasinya gak matching dia gitu ya. Untuk seperti ini sepertinya energi Scorpio, Cancer, Pisces ada juga ya. Scorpio, Cancer, Pisces ya. Saya ngelihatnya lebih ke energi ini nih yang gak matching dia. Rumitnya karena banyak sekali pertentangan ya, konflik, nggak sama dia vibrasinya gitu, selalu bertentangan. Jadi apa maksud dia, apa maksud kamu nggak pernah cocok gitu. Pola pandang atau pola pikirnya ini benar-benar berbeda. Jadi ini sebenarnya kedua belah pihak harus dipertemukan ini gitu. Harus ada orang ketiga ini sepertinya yang harus mempertemukan ini ya, seperti mediasi gitu, saling memahami lah gitu, atau masuk ke ini ya, seperti mediator khusus untuk pasangan itu kan ada ya. Ya, jadi supaya nggak bertengkar mulu ini harus ada mediatornya gitu. Ya, kalau pengen baikan ya, masih ada keinginan kedua-duanya untuk rujuk kembali. Ya, ini hal-hal yang sepele pun ini bisa jadi besar gitu. Yang sepele bisa jadi tiba-tiba meledak dia gitu ya. Ini ada Knight of Pentacles nih ya. Untuk Knight of Pentacles ini adalah seseorang yang keras kepala ya. Dia ini keras kepala, ya nggak sabaran dia nih. Kalau misalnya ngebahas sesuatu atau menangkap topik pembicaraan gitu, atau menangkap masalah gitu ya di suatu tempat, dia langsung cepat dia di dalam merespon gitu, tergantung dari pola pikirnya gitu. Nah kalau kamu sama pasangan nggak nyambung, udahlah ini makin adu jotos gitu ya. Iya. Ya ada beberapa di antara kamu ini sepertinya masalah ini muncul dari keuangan gitu ya, masalah kebutuhan di dalam rumah tangga seperti yang saya katakan tadi ya. Ini awal mulanya ya. Jadi makin lama makin besar ya. Dan saya ngelihat di sini untuk beberapa game ini ya, kamu banyak ini sepertinya sharing dengan orang-orang sekitar kamu ya. Masalah kamu yang kehilangan pasangan, yang udah putus lah, ada yang udah off lah ini ya kan
Ya, kamu curhat sama pasangan, ya ini harus pintar-pintar ini cari teman untuk sharingnya. Jangan nanti teman ini malah menceritakan kamu balik di belakang gitu, ngejelek-jelekin kamu. Ya, harus memang teliti di dalam memilih tempat di mana kamu harus sharing. Di sana kamu akan mendapatkan pencerahan nih. Dia akan memberikan saran-saran yang baik bagi kamu. Tapi kalau orang yang nggak tepat, malah sebaliknya ya kan, dia akan memberikan saran-saran yang nggak membangun, atau malah dia ceritain kamu balik di belakang kamu, ngejelekin kamu gitu ya. Situasi emosional kamu nggak stabil ini di minggu ini. Jadi kadang orang seperti itu, kalau emosinya nggak stabil, dia sama siapa aja bisa aja diceritakannya gitu ya kan. Ya, tapi nggak sadar nanti di belakang ini orang udah ngejelek-jelekin kamu gitu ya, nambah lagi nanti masalah gitu. Oke, sepertinya bakalan ada ini beberapa di antara kamu yang bakalan rujuk gitu ya, baikan gitu ya. Tapi ada kebahagiaan ya, bahagia sih, cuman nggak puas gitu, atau masih kesal gitu, ada kesalnya di sini gitu. Rujuk tapi kesal ya, ibaratnya kamu mau putus susah gitu ya kan, nggak bisa lepas, jalan terus, keingat-ingat terus sama kelakuannya gitu. Jadi geram sendiri gitu, jadi nggak ada kepuasan di sini saya lihat ya. Aneh nih kartunya. Oke, saya akan buka spiritual guidance-nya Gemini ya. Orang kalau udah disakitin mulu ya gitu ya, tapi kalau masih ada cinta di dalam gitu ya, dia masih berusaha pengen mempertahankan gitu. Tapi kalau udah dijalanin, ini nggak enak lagi bawaannya gitu, karena udah ada sakit hati gitu. Nah, semacam itu di sini ya. Kalau saya jadi kamu ya, dengan situasi yang seperti ini, saya akan pertimbangkan kembali untuk balikan gitu. Ya, ada baiknya memang berani untuk mencoba sesuatu yang baru gitu ya. Ya, kalau masih pacaran ya kan, kenapa enggak? Kalau sudah menikah tadi posisi situasinya mungkin agak sulit ya untuk berpisah kan. Tapi kalau masih situasinya pacaran, kalau saya sendiri ya, dalam situasi yang seperti ini, melankoli gitu ya, balikan tapi nggak bahagia, saya lebih bagus pergi gitu. Karena masih banyak ini peluang-peluang di luar sana yang bisa kita lihat ya kan, kita jelajahi lagi. Oke, untuk game ini yang pertama adalah, life is a series of constantly shifting cycles. When we resist change, we resist the natural flow of life and create unnecessary stress. Go with the flow, you will be surprised where it leads. Ya, seperti yang barusan saya katakan nih. Saya nggak buah-buah deh ya. Ini saya ambil nih di sini ya. Cuman di kamera nggak nampak ya. Hidup itu selalu berputar gitu ya kan, dan perputarannya itu ke depan gitu, bukan ke belakang ya. Jadi ikuti aja dia iramanya gitu ya, jangan ditentang. Kadang ketika kita sudah melihat ini ya, pertanda-pertanda di hubungan ini nggak baik, sikap pasangan kita nggak baik sama kita, terus kita terus disakitin gitu ya, tapi masih mau balik lagi gitu. Kamu balik lagi dengan pasangan karena kamu mau gitu, tapi walaupun udah balik kok aku ngerasa nggak bahagia ya, aku masih tetap merasa sakit ya di dalam gitu. Berarti ada yang harus dibereskan tuh di dalam hati kamu gitu ya. Ada sesuatu yang harus kamu gali lagi dari dalam jiwa atau hati nurani kamu. Sebenarnya ini adalah pasangan yang dibutuhkan oleh jiwamu atau tidak. Ini adalah pasangan yang akan menjamin kebahagiaan di masa tuamu atau tidak gitu ya. Jangan dipaksakan kalau hatimu berkata yang lain
Yeah, okay. Patient, a magnetic and seductive quality surrounds you at present. Enjoy it. Ya, ini sepertinya ya karena ada situasi yang sangat seduktif ya. Kualitas hasrat di dalam hubungan kamu dengan pasangan di sini ini besar banget. Ini yang ngebuat kamu atau pasangan kamu sepertinya nggak bisa lepas satu sama lain. Ya, bagi kamu yang udah balikan nih ya, yang udah berumah tangga balikan ya udahlah gitu ya. Apalagi kalau udah punya anak gitu ya, berdoa mudah-mudahan ada perubahan dari pasangan kamu. Harus ada nih mediasi nih, tukar pikiran satu sama lain ya. Oke, yang ketiga, criticizing one another will only lead to further unhappiness. Love and accept each other as you are and your relationship will magically transform. Ini terlalu banyak ini mengkritik satu sama lain gitu. Ya, sama-sama ego. Seperti yang saya katakan tadi ya, sama-sama keras gitu ya. Jadinya dia tolak terus dia gini ya. Ya, kadang gitu kalau kita terus berantem sama pasangan gitu ya. Saya sendiri pun kalau dulu ya sering berantem sama mantan tuh ya, sama-sama ego, lama-lama muak gitu. Terakhirnya saya yang pergi gitu, terus terang. Saya yang pergi gitu ya, saya tinggalin tuh itu hubungan yang gak sehat ya kan. Nah, saya udah tahu itu gak sehat, terus ngapain dijalani kan gitu ya. Ya, oke. Semangat untuk game ini. Jangan galau-galau lagi, sedih-sedih lagi ya. Fokus untuk stabilitas karir, sepertinya bagus tuh ya. Kalau udah fokus di karir, keuangan semakin percaya diri ya. Cari pasangan juga nanti tinggal pilih-pilih gitu. Ya, oke, tetap bersemangat ya. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini tidak sesuai, tidak cocok bagi kamu, diabaikan saja, diambil nilai motivasinya. Terima kasih untuk game ini, tetap bersemangat dan semoga kalian berbahagia. Goodbye.